Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari FRI 054 dengan anggota Fidela Hardianti Nariswari, Rizky Eka Ridani, dan Latif Sutiana akan mempresentasikan teori data antrean. Profil objek kajian. Supermarket adalah suatu tempat yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari penduduk. Sistem penjualannya sangat berbeda dengan pasar tradisional. Tempat ini tidak lain merupakan sebuah toko besar yang menyediakan berbagai bahan keperluan penduduk dalam supermarket atau terserba. Terdapat lorong-lorong di antara sejumlah jajaran rak yang memuat barang-barang yang disusun menurut jenisnya, agar pembeli dapat lebih mudah menemukan barang yang diinginkan. Antrian yang terjadi di supermarket bisa terbilang cukup lancar pada hari biasa. Namun, pada hari libur atau akhir bulan, biasanya pengunjung lebih meningkat dan mengakibatkan penumpukan antrian, seperti halnya yang terjadi di supermarket Borma. Perumusan dasar masalah. Berdasarkan pada permasalahan di atas, maka kami mengambil beberapa rumusan masalah untuk pembahasan sebagai batasan penelitian. Di antaranya, 1. Bagaimana menganalisis antrian layanan supermarket Borma? 2. Sudah efektifkah pelayanan yang melayani pengunjung supermarket Borma? Tujuan penelitian. Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah 1. Untuk menganalisis antrian layanan supermarket Borma. 2. Untuk mengetahui jam padat antrian pada supermarket Borma pada waktu weekday dan weekend. Batasan masalah. Merujuk pada rumusan masalah yang ada, maka kami menentukan batasan terhadap permasalahan yang menjadi objek penelitian. Asumsi dan pembatasan masalah tersebut diantaranya 1. Penelitian di supermarket Borma terfokus pada antrian pengunjung yang akan menuju teller. 2. Penelitian menggunakan asumsi rata-rata dengan membatasi pengunjung yang datang sampai 30 pengunjung selama 2 jam. 3. Penelitian dilakukan pada saat weekday dan weekend. Karakteristik sistem antrean. 1. Kedatangan atau masukan sistem. Kedatangan memiliki karakteristik seperti ukuran populasi, perilaku, dan sebuah distribusi statistik. 2. Disiplin antrian atau antrian itu sendiri. Karakteristik antrian mencakup apakah jumlah antrian terbatas atau tidak terbatas panjangnya, dan materi atau orang-orang yang ada di dalamnya. 3. Fasilitas pelayanan. Karakteristiknya meliputi desain dan distribusi statistik waktu pelayanan. Struktur antrean. Struktur antrean dibagi menjadi 4. Yang pertama, single channel, single phase. Yang kedua, single channel, multi phase. Yang ketiga, multi channel, single phase. Yang keempat, multi phase, multi phase. Untuk single channel berarti bahwa hanya ada satu jalur yang dapat digunakan untuk memasuki sistem pelayanan atau ada satu pelayanan. Single phase menunjukkan bahwa hanya ada satu stasiun pelayanan, sehingga yang telah menerima pelayanan dapat langsung keluar dari sistem antrian. Contohnya adalah seorang pelayan toko, pembelian tiket bus, dan lain-lain. Ini adalah gambarnya. Yang kedua, single channel multi-phase. Struktur ini hanya memiliki satu jalur pelayanan sehingga disebut single channel. Istilah multi-phase menunjukkan bahwa ada dua atau lebih pelayanan yang dilaksanakan secara berurutan. Contohnya adalah pencucian mobil. Ini adalah gambar dari single channel multi-phase. Yang ketiga, multi-channel single phase. Sistem multi-channel single phase terjadi saat dua atau lebih fasilitas pelayanan dialiri oleh antrian tunggal. Sistem ini memiliki lebih dari satu jalur pelayanan atau fasilitas pelayanan, sedangkan sistem pelayanannya hanya memiliki satu phase. Contohnya, pelayanan di suatu bank yang dilayani oleh beberapa teller. Ini adalah gambar dari multi-channel single phase. Dan yang terakhir adalah multi-channel multi-phase.
Setiap sistem ini mempunyai beberapa fasilitas pelayanan pada setiap tahapnya, sehingga lebih dari satu individu dapat dilayani pada suatu waktu. Ini Selanjutnya, metodologi penelitian. Fungsi tujuan yaitu untuk menganalisis sistem antrean kasir Toserba Burma. Fungsi pembatas hanya melakukan pengamatan dan melakukan analisis pada sistem antrian kasir Toserba Burma pada waktu hari biasa atau weekday dan hari libur weekend. Langkah-langkah penelitiannya, yang pertama melakukan pengamatan di awal, dan yang kedua melakukan pengamatan secara langsung dan pengumpulan data secara langsung. Yang ketiga melakukan uji kecukupan data. Yang keempat menganalisis pola kedatangan dan pelayanan. Kemudian penentuan kebutuhan data. Pada penelitian ini, uji kecukupan data perlu dilakukan. Namun karena adanya keterbatasan waktu, diasumsikan bahwa data mencukupi, sehingga jumlah penetapan minimal data yang diperlukan sebanyak 30 data setiap dilakukan pengamatan. Prosedur pengumpulan datanya, yaitu pengamatan jumlah pelanggan yang datang dapat diamati dengan selang waktu selama 10 atau 15 menit. Data diambil selama waktu hari biasa atau weekday dan hari libur. Perhitungan waktu menggunakan 3 stopwatch. Satu orang menghitung data waktu kedatangan, satu lagi menghitung data waktu mulai dilayanin, dan yang satunya menghitung data waktu pergi. Kemudian pengolahan data. Berikut ini adalah tabel kedatangan pelanggan, ya di mana di tabel yang pertama itu data waktu weekday dan yang kedua data waktu weekend. Jadi waktu weekday itu di tanggal 19, jumlah kedatangannya sesuai dengan yang di tabel lebih merata jumlahnya. Kemudian waktu weekendnya kebanyakan pada jam 12.45 sampai jam 13 atau jam 1 siang. Berikutnya yaitu tabel data waktu pelayanan. Yang pertama itu tabel waktu pelayanan untuk weekday dan yang kedua itu untuk weekend. Nah, di sini kemudian untuk berikutnya itu data dalam satuan detik yang meliputi arrival time, begin time, depart time, kemudian interval sama waktu servisnya. Jadi di sini waktu kedatangan, waktu mulai dilayanin sama waktu meninggalkan dari sistem antrian tersebut. Di sini didapatkan nilai lambdanya lebih kecil daripada nilai mu. Jadi datanya valid. Kemudian untuk yang weekend, walaupun selisihnya lebih sedikit daripada yang weekday, namun tetap memenuhi karena nilai lambdanya masih lebih kecil daripada nilai mu-nya. Nah, untuk uji kecukupan data pada penelitian kali ini perlu dilakukan uji kecukupan data, namun karena keterbatasan waktu diasumsikan data mencukupi, sehingga jumlah penetapan minimal data yang diperlukan sebanyak 30 data setiap dilakukan pengamatan. Selanjutnya ada uji distribusi eksponensial. Nah, di sini ada tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test. Yang pertama ini adalah data dari pada weekday, dan yang kedua ini adalah one sample Kolmogorov-Smirnov test pada weekend. Nah, di sini dapat diamatin bahwa eksponensial parameter pada arrival time
sebesar 3049,8966, sedangkan service time sebesar 162,9333. Itu pada weekday, dan sedangkan pada weekend eksponensial parameternya pada arrival time sebesar 1544,4138 dan service time sebesar 100,3000. Selanjutnya adalah ada pengolahan data. Nah, di sini terdapat rumus dari pengolahan data probabilitas pemberi layanan menganggur, yaitu PO sama dengan 1 min rho per 1 min rho pangkat N plus 1. Untuk weekday sebesar 0,1669 dan untuk weekend sebesar 0,009. Selanjutnya ada rumus probabilitas rata-rata panjang antrian. Pada weekday menghasilkan 0,0007 dan pada weekend menghasilkan 0,006. Selanjutnya ada jumlah rata-rata di dalam antrian. Jumlah rata-rata di dalam antrian ini sendiri menghasilkan 4,76009 dan untuk weekend menghasilkan 13,028. Setelah itu ada jumlah rata-rata di dalam sistem. Pada weekday menghasilkan 4,7977 dan pada weekend menghasilkan 14,01. Setelah itu ada waktu rata-rata di dalam antrian. Pada weekday menghasilkan 5,714 dan untuk weekend menghasilkan 0,3699. Selanjutnya ada analisis data. Berdasarkan data yang kami peroleh dan data yang telah kami cari di atas bahwa dengan hanya meneliti satu server terlihat jelas perbedaan yang sangat signifikan pada saat waktu hari biasa atau weekday pelayanan di Toserba Borma. Masih ada waktu untuk menganggur dan pada saat waktu hari libur atau weekend pelayanan di Toserba Borma tidak ada yang mengalami waktu menganggur sehingga waktu bekerja menjadi lebih optimal. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, 1. Model struktur antrian yang digunakan oleh supermarket Toserba Borma adalah single channel, single phase. Berdasarkan model tingkat aspirasi, pada hari biasa pelayanan masih mengalami waktu menganggur dan pada waktu hari libur sudah optimal. Yang kedua, kinerja sistem pelayanan pada sistem pembayaran di kasir Toserba Borma cukup optimal. Dengan meneliti kesibukan karyawan dan rata-rata waktu menunggu dalam sistem, penambahan kasir pada saat ramai mengakibatkan supermarket di Toserba Borma lebih optimal dalam melayani pelanggan. Saran. Untuk itu kami memberi saran seperti berikut. 1. Toserba Borma diharapkan perlu menambahkan server. Yang kedua, penelitian ini hanya dilakukan pada 2 hari saja, yaitu hari biasa dan hari libur. Lebih baik untuk penelitian ke depannya, data sampel yang diteliti diperpanjang lagi waktu penelitiannya. Karena dengan ada data yang semakin banyak, maka dapat dilihat pola kedatangan pasien yang lebih akurat. Meneliti tidak hanya satu server jika perlu penelitian dilakukan dengan semua server ada di Toserba Borma tersebut agar bisa melihat pelayanan dari perusahaan tersebut. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.